Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi radda alaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adilna fi dzikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan agar selalu bisa mencintai dan hadir ke tempat terbaik di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka siapa saja yang kemudian mencintai dan senang terhadap tempat-tempat terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan tempat itu adalah rumahnya, yaitu masjid, maka itu akan menjadi pertanda bahwa orang-orang itu akan ditempatkan di tempat terbaik di akhirat. Tempat terbaik di akhirat itu apa? Surga. Maka semua yang mendambakan surga, yang setiap hari minta kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu surga, salah satu jalannya adalah dengan mencintai dan hadir memakmurkan rumah Allah yang oleh Nabi dikatakan sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi. Maka saya berpesan kepada siapapun yang telah Allah mudahkan untuk hadir di rumahnya, untuk sujud di masjid, jangan pernah lepaskan pemberian Allah itu, karena itu menjadi pertanda bahwa Allah akan tempatkan antum semua di surganya. Maka kita berupaya untuk memegang dan terus istiqamah pada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya di Ramadan ini, tetapi juga di seluruh kehidupan kita, baik setelah bulan Ramadan, 11 bulan dari Syawal sampai ke bulan Sya'ban nanti. Karena cinta Allah itu tidak hanya Allah turunkan di Ramadan, tapi di sepanjang waktu. Maka kalau makmurnya masjid itu seperti Ramadan, insyaallah muslimin tidak lama lagi akan memimpin dunia dan memakmurkan bumi. Ikhwatal iman, di pagi yang bahagia ini, yang mulia ini, mari kita merenung bersama-sama tentang wahyu atau ayat Al-Quran yang Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan. Temanya Ramadan, maka mari kita tadabburi ada ayat apa yang Allah turunkan pertama di bulan Ramadan. Ada yang tahu, Pak? Yang ayat Quran pertama yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu apa? Surat apa? Disiapkan hadiah sama tangga gratis buka puasa nanti. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ayat pertama yang Allah turunkan di bulan Ramadan kepada Nabi-Nya. Jadi kalau itu adalah pertama, wahyu pertama Allah turunkan, itu menunjukkan pula bahwa yang Allah sampaikan pertama adalah yang penting, yang paling urgent, yang paling fundamental untuk kemudian dijalankan dalam kehidupan ini. Termasuk kepada siapapun yang menginginkan kebaikan, maka renungkan wahyu pertama itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana
ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal jari. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia, maha dermawan, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena, mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat pertama itu memerintahkan tentang membaca. Kalau ada perintah membaca, maka apa yang harus kita baca pertama kali kira-kira? Bapak Ibu, apa yang harus kita baca? Quran? Baca WhatsApp? Atau baca apa? Iqra itu sama akarnya dengan kitab yang kita miliki, Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Maka yang pertama harus kita baca sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang pertama turun itu adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan telah Allah tetapkan menjadi panduan bagi hamba-hambanya. Sampai di sini kita akan paham, orang yang mendambakan perbaikan, yang menginginkan kesejahteraan, kedamaian, kemajuan, keselamatan, maka mulainya adalah dari Al-Quran. Iqra. Dulu Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Gimana caranya agar bisa baca? Ternyata malaikat Jibril itu menuntun Nabi. Bacalah Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ma ana bil qari, saya orang yang tidak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril sangat erat, lalu dilepaskan kembali, dikatakan kembali, bacalah Muhammad. Dan 3 kali berulang-ulang Nabi Muhammad menjawab, ma ana bil qari, saya orang yang tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril menuntunnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu dituntun oleh malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad kemudian menghafal ayat itu dan bisa mengulang-ulangnya kembali meskipun tidak bersama malaikat Jibril. Ini isyarat sekalian, kalau ingin bisa baca Al-Quran itu harus punya guru, harus belajar kepada ustadz yang bisa baca Al-Quran. Tidak boleh otodidak baca Quran itu, karena kalau otodidak pasti salah makhrajnya, panjang pendeknya, bahkan mungkin salah dalam memaknai. Poin pertama, ngaji Quran itu butuh guru, butuh pembimbing. Rasul itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Bahkan tidak hanya di Gua Hira itu, di sepanjang Ramadan Nabi, malaikat Jibril datang setiap malam. Yudarisul Quran, belajar. Yudaris itu dari kata dars, belajar mengajar. Belajar Quran bersama Nabi, baca diulang-ulang sampai hatam. Sebulan hatam sekali. Menjelang wafatnya Nabi hatam 2 kali bersama Jibril. Itu tidak lepas. Maka bagi para hafid Quran, itu tidak cukup kemudian hanya selesai sekali hatam lalu tinggalkan. Ternyata Nabi terus mengajarkan agar diulang-ulang membaca itu supaya makin faham terhadap panduan hidup kita. Hari ini masalah bertumpuk dan selalu datang problem dalam hidup kita gara-gara kita tidak memahami kitab panduan kita, Al-Quran.
Kenapa tidak paham? Malas membaca, malas belajar, malas datang ke majelis taklim, malas nyari guru, maunya didatangin guru. Datang. Nabi Muhammad itu untuk memecahkan persoalan yang ada di Mekah waktu itu butuh 3 tahun berturut-turut selama Ramadan berada di Gua Hira, memikirkan itu sampai Allah turunkan ayat ini. Seakan Allah memberikan pesan halus kepada Nabi-Nya, kalau kau ingin memperbaiki bangsa Arab ini, umat yang berada pada kejahilian yang nyata itu, maka mulailah dari membaca. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di rumah-rumah kita harus hidup tuh baca Quran. Seorang suami yang bertanggung jawab adalah suami yang menghidupkan baca Quran di rumah, mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Seorang ayah yang bertanggung jawab, dia yang menghidupkan Al-Quran di rumahnya. Karena Quran itu kalau tidak ada di rumah, rumah itu sama dengan kuburan. Rumah itu sama dengan bangunan yang rusak. Nah itu Pak. Jadi jangan terlalu panjang berdebat tentang gimana melahirkan peradaban, bagaimana kemudian kesejahteraan, kemajuan seterusnya, kalau muslimin masih malas baca Quran. Mungkin Allah takdirkan kita yang sudah tua ini tidak begitu lancar membaca, tapi semangat dan keyakinan tidak boleh hilang. Maka terus mengikhtiarkan agar anak dan cucu kita itu menjadi orang-orang yang paham Al-Quran, yang menghafal, bisa membaca dan memahami kandungan. Baru nanti itu akan diwujudkan oleh Allah apa yang diharapkan oleh kita kaum muslimin. Kalau kita punya anak-anak, arahkan dulu untuk selesai Quran dari kecil, diajari, dibawa ke guru kalau orang tua tidak bisa baca, dihormati guru anaknya yang mengajarkan Quran itu. Itu pertama, wahyu pertama. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan bahwa membaca itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Iqra bismi rabbik, dengan nama Allah. Jadi nanti semua ilmu pelajaran, pengetahuan yang dipelajari oleh kita kaum muslimin tidak boleh diputus sambungannya dengan Allah. Kalau sudah diputus sambungan ilmu itu dari Allah, maka bukan perbaikan yang akan terjadi, tapi kerusakan. Banyak orang-orang berilmu memutus sambungannya dengan Allah, bukannya dia malah menghadirkan perbaikan, tapi malah menghadirkan kerusakan. Maka ilmu itu tidak boleh diputus sambungannya dengan Allah, karena sumber ilmu siapa? Sumber ilmu itu Allah Al-Alim, bukan dosen, bukan guru, bukan, itu cuma perantaranya. Sumbernya Allah. Kalau Allah geser dikit saraf otaknya, yang sudah profesor itu gila, hilang semua ilmu itu. Maka jangan sombong, sambungkan terus kepada Allah, fahami apa yang Allah inginkan dari ilmu yang kita belajar. Bapak Ibu mungkin ada yang ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi, ahli berbagai macam ilmu. Kira-kira sudah paham betul belum? Allah apa tujuannya memahamkan itu kepada kita? Menjadi perusak atau menjadi sumber perbaikan? Allah ingin dengan ilmu itu Bapak Ibu sekalian itu menghadirkan perbaikan, menambah ketaatan kepada Allah, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk beriman kepada Allah. Itu baru kemudian bismi rabbik. Bismi rabbik. Maka ajari anak-anak itu, ajarkan berbagai ilmu dan sambungkan kepada sumber ilmunya, yaitu Allah. Kalau sudah putus, hari ini semua gampang mengkritik. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Gampang, simpel.
Karena mereka yang berilmu telah diajarkan dari kecil memutus sambungannya dengan Allah, tidak menghiraukan apa yang Allah inginkan dan apa aturan Allah. Maka mari kita perbaiki bagaimana cara kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Jangan pernah diputus lagi dengan Allah dan apa yang Allah inginkan, supaya tidak terjadi kayak orang-orang munafik. Orang munafik itu kan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Orang munafik itu dikatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan pengetahuan mereka, keahlian mereka, dikatakan kepada orang munafik, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena dasar sudah munafik, maka dia menjawab, qalu inna ma nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Tidak, kami tidak membuat kerusakan, kami malah membuat perbaikan. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Yang kedua yang saya sampaikan adalah ternyata perintah itu diulang 2 kali. Ayat pertama dan ayat ke-3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang Maha Akram. Akram itu para ulama menjelaskan ada 2 makna. Satu maknanya mulia, akram artinya mulia. Yang kedua maknanya dermawan. Akram itu alladzi yu'ti min ghairi an min ghairi muqabil, yang memberi tanpa berharap balasan. Jadi bacalah, baca saja. Kita belajar baca walaupun akram, Rabbmu yang mulia, Maha dermawan. Kedermawanan Allah itu dibuktikan dengan satu, kalau orang baca Quran itu Allah beri balasan setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu salah satu bentuk kedermawanan Allah, dibalas dengan banyak lipatan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Dan kedermawanan Allah itu adalah setiap kali Allah turunkan perintah, itu perintah itu dibarengi oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat di dunia dan akhirat. Apa ada perintah Allah yang enggak ada pahalanya? Coba cek, Pak. Beda kalau kita kan kita banyak memerintah, kadang enggak ada upahnya. Itu kalau kita. Tapi Allah, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pertama kecuali perintah itu akan mengantarkannya kepada ridho Allah dan surganya. Yang kedua, kecuali perintah Allah itu Allah berikan balasan yang banyak dan berlipat, termasuk puasa. Kita puasa hari ini itu cuma zakat, nggak ada balasan. Bahkan balasan paling besar adalah ibadah puasa. As-sawmu li wa ana ajzibi. Nah, Allah mengajarkan itu sifat yang muncul di ayat pertama itu. Satu, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Yang kedua, Al-Akram, yang Maha Dermawan. Makanya Ramadan ini sering kita ucapkan apa? Ramadan Karim. Ramadan yang mengajarkan kedermawanan. Allah mengajarkan satu kemuliaan kepada nabinya, mengajarkan dermawan. Dan Nabi menangkap itu. Lalu di riwayat kita menyaksikan, sudah sampaikan oleh mubalik-mubalik kita di mimbar ini, ajwadun nas, Nabi itu paling dermawannya manusia. Kapan Nabi naik lagi lebih dermawan? Di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bapak Ibu sekalian tahu kedermawanan Nabi seperti apa? Bahkan kalau ada yang minta kepada Nabi dengan cara yang tidak baik pun Nabi beri. Coba saya coba contoh suatu hari itu Nabi sedang pakai selendang. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang menarik selendang Nabi sambil ngomong, "Hei Muhammad, ya Muhammad, berikan harta yang Allah berikan kepadamu."
Sahabatnya sampai ada bekas merah di leher Nabi, ditarik lalu minta. Coba bayangkan kalau ada bapak-bapak sini, nanti ada yang masuk, tarik kerah bajunya, Pak minta uang, kira-kira dikasih apa? Tapi Nabi itu dengan cara begitu tetap Nabi tersenyum berkata kepada sahabat, berikan apa yang dia minta. Kedermawanan Nabi sampai begitu. Belum Nabi itu tidak biasa dan tidak bisa membiarkan ada harta yang ngendap sampai 3 hari di rumahnya dibagi. Kebiasaan dermawan Nabi ini diikuti oleh para sahabat, oleh keluarga Nabi, istri Nabi. Ada istrinya Nabi namanya Sayyidah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, beliau ini punya kelebihan menyamak kulit, membersihkan kulit hewan, kambing, onta, lalu dijual. Hasil penjualnya itu dibagikan kepada fuqara dan masakin. Diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kedermawanan Nabi belajar dari Allah, sahabat belajar dari Nabi, anak-anak sahabat belajar dari ayah-ayahnya, tabi'in belajar dari sahabat. Sampai ini terakhir ada kisah. Sampai suatu saat ada orang-orang dermawan yang paling terkenal. Dikisahkan itu ada 3 pemuda sedang duduk di dekat Ka'bah. Dia debat, siapa orang paling dermawan tahun ini? Fi hadzal asr, di masa ini. Satu mengatakan ashhan nas Abdullah bin Ja'far. Paling dermawannya orang itu kalau sekarang itu Abdullah bin Ja'far katanya. Oh, dibantah sama pemuda kedua. Tidak, bukan. Ashhan nas Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Orang yang paling dermawan itu sekarang itu adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dibantah oleh bukan. Yang paling dermawan itu namanya Al-Irabah Al-Ausi. Debatnya sampai nyaring, enggak kayak anak-anak kalau debat sampai tinggi. Kayaknya ada bapak-bapak lewat. Ngapain kalian debat sampai meninggikan suara seperti itu, cuma mencari siapa yang paling dermawan? Kalau kalian tes itu bertiga, orang-orang tiga kalian datangi, coba dites. Ini tes. Datengin mereka dan ngakulah kalian sebagai Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Maka ada yang datang ke Abdullah bin Ja'far, ada yang datang kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ada yang datang kepada Irabah Al-Ausi. Pemuda pertama datang ke Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far waktu itu ketika didatangi sedang akan berangkat ke kebunnya, mau naik kuda. Lalu datanglah pemuda ini mengatakan, anak mussabil, saya orang yang dalam pelajaran kehabisan bekal. Abu Ja'far enggak jadi naik kudanya. Kata Abdullah bin Ja'far, ya sudah, kamu naiki kuda ini. Kamu ambil kuda ini, kamu naiki. Di situ ada tas. Di punggung kuda itu ada tas, isinya 4.000 dinar. Kau bawa. Samping itu ada pedang. Pedang warisan Ali bin Abi Thalib, kau bawa sebagai senjata dalam perjalanan. Coba pemuda bilang, saya kehabisan bekal perjalanan, dapat apa Pak? 1, dapat kuda. 2, dapat uang 4.000 dinar. 3, dapat pedang. Gak perlu dicek. Gak perlu dicek dulu, benar gak nih pemuda? Jangan-jangan cuma pura-pura. Nah, kalau kita kan terlalu teliti, cek dulu, cari informasi. Memang harus hati-hati zaman ini. Zaman itu mungkin jarang penipuan. Dikasih itu, pulang. Dalam hatinya pemuda itu, wah, aku menang. Ini yang saya katakan tadi paling dermawan. Pemuda satunya datang menemui Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini, Qais ini anaknya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini sudah dermawan, Pak.
ketika masih hidup bersama Nabi. Sa'ad bin Ubadah itu di Masjid Nabawi kan ada Ahlus Sufa. Tahu ya, Ahlus Sufa itu orang muslimin yang tinggal di Madinah itu. Setiap hari kan sahabat Rasul itu ngajak satu orang, dua orang untuk dijak makan di rumah. Sa'ad bin Ubadah itu ngajaknya tidak satu, dua orang, tiga orang, 10 orang, dia ngajak 80 orang setiap hari. Dikasih makan. Sampai doanya itu keren Pak. Coba yang berani doa kayak Sa'ad bin Ubadah. Saat bin Ubadah itu minta doa begini kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'tini al-katsir, berikan aku rezeki yang banyak. Fa innahu la yaliqu li al-qalil, sesungguhnya tidak pantas orang sebaikku dapat sedikit, ya Allah. Berikan aku yang banyak, karena aku tidak pantas dapat sedikit. Kenapa berani ngomong gitu Pak? Karena memang setiap hari dia ngasih makan orang banyak. Bahkan dia nugaskan orang di Madinah untuk teriak-teriak saja, yang mau makan daging datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Di Rewin itu ada kan, setiap hari mamanya teriak-teriak, yang mau makan gulai kambing datang ke rumah Pak Fulan. Itu ditunggu pengumumannya, atau di masjid nih. Kalau pagi ini gak diharapkan nanti, atau setiap pekan nanti kita siapkan, ada yang disiapkan makan di rumah Pak Fulan, silahkan datang tanpa batas. Masya Allah. Itu datang ke rumah Qais, anaknya Sa'ad bin Ubadah. Hari itu didatangi oleh pemuda ini sedang istirahat siang. Lalu pemuda ini datang, ditemui oleh budaknya, budak perempuannya. Ditanya, ada keperluan apa dengan majikanku? Kata pemuda ini, aku seorang ibnu sabil. Oh, kalau cuma itu gak usah bangunkan tuan. Kalau cuma kamu ibnu sabil gak bisa bekal, gak usah bangunkan tuan. Ini ada satu kantong uang 700 dinar. Dan di kandang itu ternyata di Qais punya kandang-kandang kuda. Sudah ada kuda-kuda yang ditandai untuk orang yang membutuhkan. Kau ambil satu kuda, dan di situ juga ada kuda-kuda, ambil untuk melayani perjalanan. Nah, pemuda kedua itu dapat uang 700 dinar, kuda dan kuda. Dia pulang bangga, oh aku menang. Ini pemuda ketiga mendatangi Arabah al-Ausi. Ketika dia mendatangi Arabah al-Ausi itu sedang baru keluar rumahnya, diapit oleh dua budaknya untuk menuju masjid. Kemudian dia berkata, saya ibnu sabil. Nah, Arabah yang mendengar itu langsung menoleh dan dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sudah tidak seperti dulu lagi. Hartaku hari ini cuma dua budak ini, dan kondisi Arabah itu sudah buta, karena dia paling sepuh, paling tua, sudah buta, tidak melihat, sehingga harus dibantu oleh dua budaknya. Dan harta paling berharga ku hari ini dua budak ini, kau ambil dua budak ini. Pemuda itu kan gak enak. Enggak, saya cuma berguyon. Enggak, saya gak mau ambil, kau butuh budak itu. Kata Arabah, tidak. Aku sudah lepaskan dua budak ini dari kepemilikanku, dan ini sudah ada milikmu, terserah kau mau bebaskan atau kau mau jual, terserah. Lalu dia balik meraba-raba tembok, pulang ke rumahnya, masuk lagi. Pemuda itu balik membawa dua budak. Kalau bapak ibu jadi wasit, yang paling dermawan yang mana? Saya ulang lagi, yang pertama dapat kuda 4.000 dinar dan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dapat kuda, dapat uang 700 dinar, dapat budak. Yang ketiga cuma dapat 2 budak. Mana yang paling dermawan? Yang ketiga. Sepakat Pak ya? Kalau sepakat kita sahkan nih. Sudah disahkan Pak ya? Sudah aman kalau sudah disahkan. Itu kenapa yang ketiga? Bapak Ibu harus dan tidak akan paham.
Kedermawanan itu tidak hanya diukur oleh jumlah, tapi juga diukur dari kondisi orang ketika sedang memberikan. Makanya Nabi itu sedekahnya jahdun mukil, orang yang kekurangan, dia juga punya harta sedikit, tapi masih bisa berbagi, itu dermawan. Sama kayak orang rewin begitu. Ada sih yang nyumbang besar 1 juta, tapi kekayaannya dia 5 triliun malah. Nyumbang 1 juta, kelihatan di orang itu kalau di pengumuman paling besar. Yang lain 100.000, dia 1 juta sendiri. Yang 100.000 itu harta kekayaannya 1 juta. Sumbang 100.000, berarti berapa persennya Pak? 10%. Yang nyumbang 1 juta, harta totalnya 5M umpamanya, itu berapa persennya? Ada di bawahnya 0 Pak. Maka jumlah itu tidak menentukan bahwa orang itu paling dermawan. Karena 1 juta bagi orang yang punya uang 5M, hilang pun tidak akan dicari. Tapi 100.000 dari orang yang cuma punya 1 juta, itu berharga. Dan sahabat-sahabat Nabi itu mampu memberikan kepada orang lain, bahkan di saat dirinya juga membutuhkan. Baca sirah Nabi dan para sahabat. Oleh karena itulah kita belajar di Ramadan ini gimana cara melepaskan kecintaan kita kepada dunia, supaya kita bisa memberi banyak orang yang membutuhkan lebih banyak lagi, dan itu akan menjadi kendaraan menuju surga. Tidaklah sahabat itu suka memberi kecuali mereka faham bahwa apa yang diberikan itu akan menjadi kendaraan yang menuju surga Allah. Maka orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, berwakaf, itu adalah orang kaya yang paling selamat daripada orang-orang kaya yang menambah harta, menambah rumah yang banyak, kendaraan yang banyak, tapi tidak pernah berwakaf, tidak punya sedekah, tidak punya infak, maka dia akan diazab dengan harta-hartanya oleh Allah. Maka Ramadan Karim, Ramadan mengajarkan kepada kita kedermawanan. Mudah-mudahan apa yang Allah inginkan dari kita, naiknya iman kita, naiknya level kita menjadi orang yang bertakwa, makin baik, makin sensitif hati kita, makin dermawan kita, makin jauh kita dari rasa takut kehilangan harta, takut miskin. Kita sudah tidak takut lagi karena kita yakin Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Rezeki, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dan ketika kita menjalankan perintah Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan akhlak, adab, dan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh-solehah, yang mereka akan memperjuangkan agama Allah dan mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله من قولي من عمل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.